Besokan harinya, dia ngajakin melanjutkan pencarian. Kemana kita carinya? Ya kembali lagi ke Pak Sardi. Terakhir Pak Sardi memberikan informasi seperti itu. Apakah benar atau tidak, kita kan belum tahu. Kita kan belum tahu kebenarannya. Melanjutkan pencarian ke pasar. Ini kan kita mulai pencarian lagi. Setelah kemarin kita dapat informasi dari Pak Sardi dan kejadian lu ngeliat nyokap lu di sana. Jujur gak, Mama Feli waktu itu nggak ngeliat ya kalau oh lihat. Tapi waktu gue review ulang gitu ya. Ada. Berarti gue nggak salah lihat kan? Ya ternyata emang Emang ada. bener ada kan? Apa ada di sini? Dan sekarang lu ngajakin kita untuk balik lagi ke sana. Iya, pastilah harus. Karena gue yakin kalau gue masih di situ, masih diumpetin sama hidup lagi. Cuma masalahnya Pak Sardi ini kan cuma dari SMA nyokap lu. Ya coba tolong hargain dia lah sebagai orang tua. Nggak perlu pakai marah-marah seperti itu. Kayak kemarin gitu yang kayaknya dia ini nggak merasa dihormati sekali. Betul ya? Emosi lah. Dia kayak gitu kan pasti karena dia tahu sesuatu dan dia nutupin sesuatu pasti. Maka dari itu kan gue desek dia. Nggak salah dong gue. Salah justru. Ya gue Kamu ngedesek. harusnya ngomong baik-baik. Gue keras, jadi nggak bisa baik-baik. Kita datang ke pasar, ternyata tokonya Pak Sardi tutup. Tanya sama orang di sana, Pak Sardinya belum datang. Mungkin 1-2 jam lagi mas, tunggu aja. Oke, kita tunggu di dalam mobil, ya. Sambil sekali-sekali kita nanya sama tukang parkir, dan tukang parkir bilang, oh ya, biasanya memang parkir motor di sini mas, cuman saat ini dia belum datang. Mungkin sebentar lagi mas, kurang lebih 1 jam 2 jam, buat tunggu aja. Jadi kita nunggu di sini, kita sampai nunggu sampai Pak Sardinya datang. Nanti kalau Pak Sardinya datang baru kita nanti sampai. Monitor, di lokasi monitor. Nah, itu kayaknya ada informasi tentang apa. Ya, dan tadi juga kita sempat ke rumahnya. Ternyata rumahnya kosong. Iya, kayaknya dia lagi mempersiapkan untuk jualan ya mungkin ya. Iya. Gak lama kemudian datanglah sosok Bapak Sardi naik motor dia. Begitu dia lepas helm langsung kita samperin di situ. Belum gue ngomong apa-apa, belum gue coba minta tolong sama Pak Sardi. Ini tiba-tiba Wah, lu lagi repot ini jadi orang. Nggak tahu diri lu. Wah, resek lu. Lu itu nggak ada apa-apanya, tahu nggak? Bukan mau ngapun sana. Lu yang ngumpetin kemarin lo ya? Siapa yang ngumpetin? Gua tuh nggak pernah ngumpetin. Sekarang ya udah, mulai lo mau ngumpetin bukti. Lu itu nggak ada apa-apanya. Lu itu nggak ada apa-apanya, tahu nggak? Lu itu nggak ada apa-apanya, masih bagus pada yang ngurusin lu. Pokoknya Pak, sebentar. Pak. Gue kejar Sardi di situ, gue berusaha untuk minta tolong sama dia. Mas, tolong bantuin. Tolong bantuin, Pak. Tolong bantuin di mana keberadaan Ibu Hesti. Tolong, Pak, tolong. Ini anaknya punya hak untuk ketemu. saudara ini mas, capek ngurusin anak itu mas. Iya, saya mau maaf sebelumnya, Pak. Kita minta tolong banget ini sama Bapak. Bukannya kita mau cari ribut, enggak, Pak. Kita mau minta tolong justru di sini. Terakhir kan ini ngelihat ada Ibu Hesti di sini ternyata. Benar kan, Pak? Ya ternyata. Jadi Bapak selama ini nyembunyikan Ibu Hesti? Saya nggak menyembunyikan. Itu buktinya benar lihat Kan sama Ibu pesannya Hesti. Bu Hesti, dia tidak mau ketemu sama anaknya dulu. Kenapa nggak mau ketemu? Oh, saya nggak tahu itu masalahnya. Dia pesannya begitu sama saya, dia nggak mau ketemu dulu sama anaknya. Setelah gue rayu, setelah gue mohon sama dia, tolong bantu nih, dia pengen mencari ibunya. Iba dia, empati, Pak Sardi ini. Akhirnya dia coba nelpon ibunya Nek, yaitu Ibu Hesti. Ini gue mau bantu, bener gue mau bantu. Karena gue udah capek urusan sama lo. Udah dulu.
biarin Mau nggak? ya, biarin Pak Sardi Capek ngomong. urusan sama lu. Ya. Ini gua mau bantu nih sekarang nih. Udah makanya kalau bantu, jangan Ya tapi cara lu nya gak sopan. Iya, oke Pak, minta. Lu cara lu itu gak sopan Gak sebagai usah anak. nunjuk-nunjuk. Lu mau ngasih tahu apa enggak? Gua mau ngasih tahu, cuman udah. Gua udah gak mau lagi urusan sama lu sekarang. Gua mau Ya udah sama sini. Iya, udah Pak. Udah deh. Pak tolong telepon. Coba tolong telepon Ibu Esti, bilang sampai Bu Esti, anaknya mau ketemu bagaimana. Bisa telepon ya. Ya. Ini saya loudspeaker nih ya. Biar kamu dengar. Pak, bisa, halo? 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 Wes di. Ini ada anaknya mau ketemu. Mah? 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 Naik. Mah? Telepon lagi kak? Telepon lagi. Gua nggak mau sekali lagi. Mas. Saya Saya udah nggak mau sekali. Naik, biar dulu dong, Gua nggak mau sekali sama lu. Gua udah capek. Pak, tolong teleponin lagi dong, Pak. Enggak. Saya udah nggak mau sekali lagi sama kamu. Nih, sabar dulu dong. Nih, lu kayak gini nggak bisa ketemu sama nyokap lu malahan tuh. Nih, gak akan ketemu sama nyokap lu. Naik, enggak, lo tunggu sini. Pak, sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Jawab, Pak. udah Kasih tahu gimana Ibu Esti. Gimana dia bisa ketemu, Pak, sama ibunya. Oke deh saya kasih ya. Ini saya kasih alamatnya. Ya, tolong, Bapak. Kasih tahu Saya yang kasih benar. alamatnya. Jalan Garuda nomor 5. Ya, tunggu dulu. Daerah Jelambar. Bapak nggak bohong. Enggak, saya nggak pernah bohong. Kesana aja sekarang kita temuin. Jaminnya. Iya. Coba kalian datang ke sini, gua nggak Demi pamit Allah, ya. gua gak bakal bohong. Ini karena gua udah capek ngurusin lo. Kalau lu datang ke sini selalu dengan gue. Wajar, gua nyari nyokap gua. Ya gua gak tahu itu urusan lu sama nyokap lu. Kenapa gua dibawa-bawa? Lu ngumpet-ngumpetin. Udahlah, gua udah capek. Udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak ya. Oh, Sabar dulu dong, nih. ini kasar nih. Iya, tapi kan lu nggak bisa kayak gitu. Dia kan udah bantuin dulu. Mas, siapa sih yang gak emosi dan gak langsung ngambil handphone orang karena denger suara nyokap? Mudah-mudahan. Iya, tapi kan lu nggak tahu nyokap lu ngomong apa akhirnya kan. Yaudah, tadi alamatnya di mana? Udah langsung coba aja. Ya, kita nyokap lu. Ya, udah. Tapi Udah. dia udah ngasih Udah. Dia nggak Jangan, bohong, kan? Yuk, langsung ke sana, udah. Yuk. Ayo kalau bohong. Dari Pak Sardi dapat alamat. Sebuah alamat yang katanya di situ ada Ibu Hesti. Gue, Feli, dan Nel langsung buru-buru menuju ke alamat tersebut. Yaudah, yuk, kita udah sampai rumahnya. Yuk, kita tuh langsung aja. Yuk. Assalamualaikum, Bu. Bu, Assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum. Si Bu. Apa? naik kaget minta ampun. Dia shock. Dia nggak nyangka. Selama ini yang ada di depan dia adalah bokapnya, bapaknya berdiri di depan dia. Ada di rumah itu. Kaget dia. Ngapain kamu kesini? Dari Ibu. Udah berapa kali Bapak bilang, kamu jangan kesini sini lagi. Kenapa sih, Pak? Aku pengen ketemu Mama. Kamu ini gak ngerti-ngerti juga ya? Terserah ya. Gak bisa? Gak. Enggak bisa. Pak, Kamu di gimana? Pak, sabar, Pak. Kamu ini susah kali dibilangin ya. Aku pengen ketemu Mama, Pak. Persis kamu kayak mama kamu. Emang kenapa sih Bapak kayak gitu? Kenapa? Bapak ini nubut-nubutin dari aku, ya? Capek, Pak. Aku capek nyari Mama.
pengen ketemu mama. Mau ketemu mama. Aku pengen banget ketemu mama. Saking sayangnya dia sama ibunya, dia sujud di kaki bapaknya. Dia minta tolong untuk ketemu sama ibunya dan dikasih tahu apa masalah yang terjadi. Aku sayang banget sama mama, Pak. Please, Mama. Kamu kenapa? Bapak malu punya anak kayak aku. Malu punya anak kayak Nay yang kayak begini. Ya, yang gayanya seperti ini. Bapak malu. Dan Bapak kayak gitu ngumpet-ngumpetin Mama. Iya. Ternyata Papa di sini sama Mama. Kenapa sih? Kenapa? Kasihan dong Pak sama Mama. Ini sayang banget sama Mama. Nina juga pengen kayak orang-orang. Keluarganya utuh, Pak. Pengen. Nina juga pengen Pak. Pengen banget deh. Bahagia kayak orang-orang. Temuin Mama, Pak. Temuin. Nina nggak tahu harus ngapain. Nina udah kayak orang gila kesana kesini berantem sama orang-orang. Cuma pengen ketemu Mama. Apa tega banget kalau kayak gitu, Pak. Tega banget. Ngejauhin anak sama ibunya. Please, Pak. Aku sayang sama Papa sama Mama. Aku pengen ketemu Mama. Kamu benar-benar mau ketemu dengan mama kamu? Mau banget. Ya udah. Ayo. Boleh, Pak? Iya, ayo. Apa antar? Ma? Mama! Mama! Ini nyari-nyari Mama. Ini nyari-nyari Mama keliling-keliling, Ma. Tapi Nay berantem sama teman Mama. Cuma pengen ketemu Mama. Mama kemana aja? Mama sehat-sehat aja kan? Mama sehat-sehat aja kan? Mama sehat kan? Terus kenapa Mama menghindarin Nay? Kenapa? Kenapa di pasar? Di pasar? Mama tinggalin Nay. Gak mau ketemu. Mama belum jujur sama Nay. Jujurin Mama, kenapa? Kenapa? Maafkan Ibu. Selama ini Ibu belum jujur sama kamu. Kalau Mama ini bukan Ibu dan Mama. Ibu kandung kamu, Tante. Ibu kandung kamu, Tante. Gak nyangka ternyata nih selama ini adalah anak angkat dari egoistik. Dia gak nyangka. Tapi dia bahagia bisa ketemu dengan ibunya di situ. Walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin, dia bahagia di situ ketemu sama ibunya. Dia peluk ibunya, dia cium ibunya, dia gak pengen pisah sama ibunya. Tapi ternyata manusianya bisa berencana, Allah yang menentukan. Mama, aku mau pergi sama pulang. Ma. Aku tempatnya bisa, juga tempatnya salah. Lagi ya Allah. Ya, itulah kehidupan. Ada perjumpaan, ada juga perpisahan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup di saat perjumpaan, dan bagaimana kisah, dan bagaimana kita bisa melanjutkan hidup kemudian setelah perpisahan. Ya Allah.
Manusia pada dasarnya cuma sementara hidup di dunia ini. Ya. Manusia pada dasarnya cuma bersinggah di dunia ini. Tapi pada dasarnya tujuan mereka cuma satu, yaitu akhirat. Manfaatkan hidup dunia ini dengan sebaik-baiknya. Didik anak kita, rawat anak kita, asuh anak kita, cintai anak kita dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa ajarkan dengan kebaikan. Jangan dengan ajarkan kerahasiaan. Jangan dengan ajarkan kebohongan, jangan. Tapi ajarkan kebaikan. Insya Allah dengan kebaikan anak kita tumbuh dengan baik, ya. Dengan ikhlas, dengan iman dan takwa yang baik. Tapi kalau diajarkan dengan keburukan, hasilnya juga akan tumbuh dengan keburukan.